Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Kalau ingin mendapatkan rahmat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanah Abang membeli peci, makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang pada acara hari ini panjang umur dan murah rezeki. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan semuanya. Bersyukur kita kepada Zat yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak akan pernah bisa kita ukur, tapi masih banyak manusia yang kufur. Kita berdoa kepada Allah semoga selamat dari azab kubur dan menjadikan negeri kita negeri yang adil dan makmur, negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga syafaatnya mengalir kepada kita semua di hari akhir. Para hadirin yang terhormat, dalam kesempatan ini saya ingin ceramah singkat tentang kisah Ibnu Hajar al-Asqalani. Hadirin rahimahullah, Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, begitulah ia dikenal banyak orang. Nama lengkapnya adalah Abu Fad Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Asqalani al-Misri al-Khawiri. Nenek moyangnya berasal dari desa Asqalan, kota kuno yang terletak di pantai Suriah dan Palestina. Ibnu Hajar adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Di bawah asuhan kakak kandungnya, Ibnu Hajar tumbuh menjadi remaja yang rajin, pekerja keras, dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan, serta memiliki kemandirian yang tinggi. Sosok semangat tapi tersekat. Dalam catatan sejarah disebutkan, saat Ibnu Hajar masih dalam tahap belajar di sebuah madrasah, ia terkenal sebagai murid yang rajin. Bahkan, semangat dan keinginannya untuk menjadi seorang yang memiliki pengetahuan luas melebihi yang lainnya. Andai saat itu dunia berpihak pada semangat dan kegigihannya, maka sudah saatnya ia keluar sebagai orang alim dengan penguasaan ilmu yang sudah tidak diragukan lagi. Akan tetapi, dunia tidak mengamini semua perjuangan itu. Demikian Ibnu Hajar di masa belajarnya. Ia sangat semangat, akan tetapi akal dan rasio yang dimiliki olehnya tidak mendukung semangatnya yang tinggi, sehingga ia dikenal sebagai murid yang bodoh. Selalu tertinggal jauh dari teman-temannya, bahkan sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di sekolah. Keadaan seperti itu terus ia jalani. Ibnu Hajar tidak mempedulikan ocehan teman-teman seperjuangannya. Ia tetap semangat, sekalipun harus tersekat dalam menerima pelajaran. 40 tahun ia jalani keadaan seperti itu. Dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan 20 tahun, ada pula yang mengatakan 4 tahun. Ocehan demi ocehan tak mampu menghilangkan rasa semangatnya untuk menjadi seorang yang alim. Akan tetapi, manusia memiliki batas waktu untuk bersabar. Begitu juga dengan Imam Ibnu Hajar. Lambat laun ia mulai bisa dengan keadaan yang tak paham apa yang telah diajarkan oleh guru-gurunya. Di saat itulah Ibnu Hajar menyerah. Dengan keadaan yang terus-menerus seperti itu, sesekali ia memohon kepada gurunya untuk pamit pulang, mengistirahatkan dan merenungkan dirinya karena lambatnya proses belajar dan menghafalnya. Namun, sang guru tidak pernah memberikan izin kepadanya. Ibnu Hajar terus memaksa untuk mendapatkan izin pulang, hingga akhirnya sang guru pun memberikan izin kepadanya. Dari sinilah rihlah keilmuan Ibnu Hajar dimulai. Batu dan awal mula intelektual Ibnu Hajar al-Asqalani. Setelah mendapatkan restu dan izin dari gurunya untuk pergi meninggalkan sekolah dan tempat belajarnya,
Ia juga pergi meninggalkan semuanya, termasuk semua pelajaran dan temannya. Ia pulang sebatang kara, tak ada bekal, apalagi kitab yang ia bawa. Di tengah perjalanan pulang, dalam kegundahan hati dan kegelisahan yang ada dalam dirinya, hujan pun turun dengan sangat lebat. Keadaan seperti itu tidak bisa membuat Ibnu Hajar melanjutkan perjalanannya. Ia harus berhenti sembari mengistirahatkan dirinya yang sedang lelah. Akhirnya, ia memilih berteduh di dalam sebuah gua. Setelah masuk lebih dalam, Ibnu Hajar mendengar gemericik air dan ia pun melihatnya. Ternyata air tersebut telah menetes ke atas batu besar dalam waktu yang sangat lama. Bahkan batu besar tersebut sampai berlubang karena terus-menerus terkena tetesan air. Saat itulah Ibnu Hajar mulai merenungi proses belajarnya. Ia berpikir kalau otak atau pikirannya tidak lebih keras dari batu. Batu besar yang keras saja bisa berlubang oleh air yang lembut. Menurutnya, tidak mungkin otaknya tidak memiliki bekas sama sekali jika terus-menerus belajar dan menempanya dengan ilmu pengetahuan. Batu besar yang ia temui di dalam gua ini kemudian menjadi sumber hidayah bagi Ibnu Hajar. Perjalanannya untuk pulang ia hentikan. Ia memutuskan untuk kembali ke tempat belajarnya. Dengan semangat yang semakin membara dan keinginan yang semakin meningkat, ia pun menuju kembali tempat belajarnya dengan penuh keyakinan yang sangat tinggi. Sesampainya di sana, ia terus belajar dan belajar. Menurut suatu riwayat, ada yang mengatakan 20 tahun, ada pula yang mengatakan 15 tahun. Namun intinya, menempuh pendidikan di waktu tua yang tidak sebentar. Sejak saat itu, perubahan pun terjadi dalam dirinya. Jika pada periode awal ia menjadi murid yang giat namun bodoh, maka periode kedua ia menjadi murid yang paling cerdas dan melampaui teman-temannya yang dahulu pernah menghinanya karena lemah dalam menghafal. Dari rula inilah kemudian ia menjadi ulama tersohor dan memiliki banyak karangan kitab. Di antaranya adalah Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, Bulughul Maram min Adillat Al-Ahkam, Al-Isnad fi Tamyiz As-Sahabah, Tahzibut Tahzib, Ad-Durarul Qaminah, Tablighut Ta'liq, Inbahul Umar bi Anba'il Umar, dan beberapa kitab lainnya. Bahkan menurut muridnya yaitu Imam Asy-Syaqawi, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani mencapai lebih dari 270 kitab. Sebagian peneliti pada zaman ini menghitungnya dan mendapatkan sampai 282 kitab. Kebanyakan dengan pembahasan hadis secara riwayat dan dirayat kajian. Dari kisah Ibnu Hajar ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan benar-benar memberi petunjuk kepada mereka jalan-jalan. Maka kami akan benar-benar memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Dari kisah inilah kemudian ia menjadikan namanya masyhur dengan sebutan bukan nama aslinya, yaitu Imam Ibnu Hajar, yang artinya anak batu. Demikianlah kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani mulai belajar usia 40 tahun. Mangga harum namanya ini, sayang sedang sakit gigi. Ceramah saya sampai di sini. Besok-besok yuk kita sambung lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada jarum yang patah, jangan dibuang di pinggir kali. Jika ada kata-kata yang salah, tolong jangan lapor ke polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.